أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت جواد الحليم وأنت نعم المعين إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أينما كانوا من مشارق الأرض ومغاربها. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما وارزقني فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah. Masih aduk kan ini? 31, 41 ya. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yaitu hari la yang tidak yuni berguna yauma yaitu hari la yang tidak yuni berguna siapa maulan teman atau sahabat karib dari maulan seorang pertemanan yang sangat dekat syai'an sesuatu wala dan tidak lahum ada siapa maula yunsoruna mendapatkan pertolongan siapa maula yaitu seorang teman karib pada saat datang yaum yaitu yaumul ba'ts yang disebut di sini yaum itu adalah yaumul ba'ts di mana pertemanan tidak lagi menjadi manfaat
Bahkan di surat Al-Mu'mini Allah menyebutkan tatkala sangkakala ditiup, maka tidak lagi ada pertalian nasab. Jadi sudah tidak ada persaudaraan, tidak ada juga hubungan kekerabatan. Ini di surat Al-Mu'minin ayat 101. Bahkan tidak ada lagi saling tolong menolong. Ad-Dukhan 41 itu bisa kamu coba pahami di situ. Di situ ada kalimat bahwa sudah tidak ada itu pertolongan. Maka pada yaumil qiyamah, yaumil mahsyar, hubungan antara seseorang dengan seseorang yang lain, antara bapak dan anak, antara juga teman dan sahabat, itu semuanya tidak lagi ada hubungan manfaat. Itu hanya di dunia, di alam mahsyar itu tidak berlaku. Lalu apa yang menentukan nasib manusia di situ? Nasib manusia ditentukan kemanusiaan. Bukan ditentukan yang lain. Jadi kamu kita ini, waktu diciptakan oleh Allah, pertama kali Nabiullah Adam. Nabiullah Adam itu diciptakan pertama kali dengan Allah. Minati, dari panah. Sementara ruhnya itu dari, kita ambil pemikirannya Imam Farabi, kontemplasi dari cahaya ke cahaya, nurin ala nur, yahdi li nuri mayyasha. Kemudian dia menjadi hidayah pada apa yang dikehendaki. Itu akhirnya menjadi Nur Muhammad yang akhirnya menjadi ruh. Ini pemikiran yang lebih tahu tentunya kejadian bagaimana Allah. Makanya Allah menyebutkan, katakan Muhammad, ruh itu, walaupun Ibnu Qayyim menjelaskan di bukunya sedemikian, itu hanya apa? Qalil, sedikit. Ruh itu urusan Allah dan tidak diberikan pengetahuan kecuali hanya sedikit, kata Allah. Nah, ruh ini tidak ada jenis kelaminnya. Jadi tidak ada ruh ini wanita, mudzakkar atau muannas. Tidak ada. Ruh ini posisinya apa laki-laki, apa perempuan. Tetapi yang punya perbedaan bukan ruhnya, tapi jasadnya. Jasad pertama kali diciptakan oleh Allah adalah Nabiullah Adam alaihissalam. Dia diciptakan dari tanah. Untuk apa diciptakan itu? Allah ingin membuat simbol penguasa sesudah Allah. Simbol penguasa dalam artian dia ini bagian dari apa? Penguasa atas apa? Atas menjalankan perintah Allah. Makanya disebut abd. Dia seorang pengabdi dan dia sebagai seorang apa? Seorang penguasa. Muncullah perintah Allah untuk semua bersujud, ya dah, illa iblis.
kecuali iblis. Dan kalian harus sadar, Nabi Adam itu sudah ada di surga. Dan ternyata Nabi Adam tidak tertarik dengan surga. Bahkan fasilitas yang diberikan oleh Allah apapun di surga itu tidak tertarik, biasa-biasa saja. Bahkan diberi teman hidup yaitu bidadari juga tidak membuat Nabi Adam tertarik. Kenapa kok bisa tidak tertarik? Nur ini tidak tertarik kepada syahwat. Nur ini tidak tertarik kepada syahwat. Ruh itu tidak tertarik kepada syahwat. Sementara tanah itu tertarik kepada syahwat. Ini tatkala digabung menjadi apa? Menjadi sesuatu anomali, menjadi persoalan. Karena menjadi persoalan, kemudian Allah melihat dominasi keduanya tatkala bersatu ini, dominasinya ada apa yang disebut apa? Pandangan mata, pandangan pikiran, pandangan hati yang disebut nurani. Saya tulis itu di catatan saya kalau kamu mau lihat. Sebenarnya ini yang saya ceritakan ayat ini. Ketidakbutuhan Allah kepada apapun, hanya personal yang dibutuhkan. Makanya nanti kalau kembali itu bukan kembali dengan membawa apa. Bahasanya Allah kan wa ilaihi raji'un. Kamu akan kembali kepada tanpa membawa apa, tidak juga amal. Jadi kalau kamu mau ke Allah itu tidak usah membawa apa. Kita kan sering sibuk dengan urusan yang bukan kita. Kita sibuk di luar kita, makanya kita itu seperti orang gila. Karena kita sibuk bukan kepada diri kita. Allah ingin menjadikan manusia ini apa? Fil ardi, pemimpin yang bisa menjadi pemimpin apa? Yang bisa mengabdi kepada Allah, yang bisa meneruskan apa? Perintah Allah. Allah hanya punya satu dalam perkataannya, dalam kemauannya, dalam segala juga dialognya. Apa itu? Yang disebut dengan kalamullah, perintah. Ada perintah yang dilarang, ada perintah yang dibolehkan. Lalu dikemas oleh ilmu fikih kemudian. Dulunya enggak, perintah Allah ya sudah, lakukan. Yang larang ya dilakukan, yang dibolehkan ya dilakukan. Maka komunikasi manusia dengan Allah itu hanya perintah. Enggak aneh-aneh. Baru aneh-aneh kan sesudah kita ini semakin berkembang, semakin lama, sesudah 400, ada yang menyatakan 4000 tahun sekarang ini memunculkan banyak apa ilmu, sehingga apa bahasa perintah, bahasa larangan itu menjadi keilmuan yang disebut fikih, bahasa ketuhanan yang disebut dengan teologi, ada ilmu akidah, bahasa interaksi antar manusia ada kemudian disebut dengan apa itu ilmu sosial yang disebut dengan ilmu akhlak. Berkembang banyak sampai kepada ilmu-ilmu yang eksak. Dan orang bicara ilmu semakin banyak dan semakin panjang. Kenapa kok banyak dan panjang? Sesungguhnya Allah tidak membutuhkan itu. Komunikasi Allah kuwi dadi abdi. Nah, satu ya. Kemudian apa? Sesudah Allah ingin menciptakan dia sebagai pemimpin. Pemimpin untuk siapa? Pertama untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Kenapa kok begitu? Orang mengatakan, oh orang yang Nabi Adam mau dijadikan pemimpin semua. Enggak. Pemimpin untuk dirinya, untuk Nabi
abadan. Linafsih. Kenapa kok tidak untuk yang lain? Karena yang lain sudah diperintah oleh Allah. Diperintahnya apa? Fasjudu, sujudlah kamu. Maka sujudlah kamu. Ila'adam. Sujud kamu kepada Allah. Lah kan sudah ditaklukkan. Nah. Dunia dan seisinya semua sujud kepada Nabi Adam. Illa iblis. Ini permainannya. Jadi kamu ini nak sudah menjadi khalifah, nggak usah mencari kepingin jadi khalifah. Ada ajaran sekarang, oh khalifah ini harus membentuk pemerintahan. Enggak, negara ini semua dunia dan seisinya sudah sujud ke Nabi Adam. Tandanya sujud itu apa? Dijelaskan dengan Allah. Kamu akan bertemu dengan hujan. Hujan itu tidak akan mencelakakan kepada kamu. Kenapa enggak mencelakakan? Karena dia suruh sujud. Coba, saya sering ngomong kan, pernah kita ngomong tentang kenapa hujan itu turun tidak menyelakai. Karena hujan itu turunnya saja airnya itu tidak besar, turunnya aja kecil, supaya apa? Tidak merusak kepentingannya manusia. Itu tanda bahwa dia sudah apa? Ditunduk. Pertemuan apa? Pertemuan angin yang membentuk kemudian apa? Membentuk kilatan, dan itu akhirnya memunculkan energi, dan itu pun lagi-lagi dia tidak akan pernah kilatan itu menghantam manusia karena dia sudah ditentukan. Sudahlah, paling gampang, sampean ini, tubuhnya ini dalam posisi dimanapun dan dalam keadaan seperti apapun, udara mau lembab, udara mau panas, udara mau sampean tiba-tiba kedingin, tubuh sampean diberi dengan Allah apa? Kekuatan, sehingga sampean tidak menggigil dan kemudian geblak. Kenapa? Karena semua udara, semua cuaca sudah fasjudu ila Adam. Dia kemudian, maka dia disuruh sujud kepada Nabi Adam. Dia siapa itu? Semua penciptaannya. Tidak ada, semua apa benda di muka bumi ini, makhluk apapun di muka bumi, kepada manusia pasti dia bersujud. Ayo cari saja hewan seganas apapun dengan manusia ditaklukkan. Sampai hewan yang tidak punya pikiran, yang hanya pikirannya itu menerkam dan makan, begitu itu ketemu manusia, dia tidak langsung menerkam, dia tetap dijina. Itu tanda bahwa dia sudah bersujud. Bahkan pernyataan pertama kali bahwa dia tidak akan pernah mengganggu manusia itu sudah dideklarasikan waktu apa? Waktu Nabi Nuh membuat kapal. Lalu Nabi Nuh sudah masuk semua orangnya sekitar 60-an. Tiba-tiba ada hewan-hewan ini adalah hewan-hewan yang berbisa, hewan-hewan yang suka menerkam, hewan-hewan yang menakutkan dan mengerikan. Ini kalau perang di dalam kapal, wah rusak nih kapalnya. Jadi Nabi Nuh nggak memperbolehkan dia masuk. Termasuk juga makhluk-makhluk yang menyeramkan. Apa? Tapi datang ke Nabi Nuh dan menyatakan, ya Nabi Nuh, salamun ala Nuhin. Sudahlah, jangan khawatir, kami ikut kamu di kapal ini dan kami akan tetap menjaga bagaimana
kamu selamat. Maka ini pernyataan deklarasi yang sesungguhnya sudah disujudkan oleh Allah kepada kakek moyang kita, yaitu Nabi Allah Adam. Jadi kamu nggak usah takut kepada hewan. Hewan semua pasti tunduk. Tanpa satu hal, kamu jangan menyakiti, kamu jangan memburu, jangan juga mengusik. Biasanya itu orang yang diterkam kan kenapa? Memburu dan mengusik, merusak habitatnya. Pasti dia marah. Tapi kalau kamu memberikan apa yang disebut dengan hubungan ar-rifqu bil hayawan, saling mengasihi dengan hayatan, kamu akan dihormati. Bahkan ada cerita Hai bin Ya'ban, bagaimana dia itu dibesarkan di sebuah gunung yang akhirnya dia itu bayi kan. Kalau sekarang Tarsan gitu. Dimana dia kemudian disusui dan dibesarkan oleh apa? Oleh makhluk yang ada di hutan itu. Ini stigma bahwa apa? Manusia ini tidak dituntut selain dia menjadi apa? Menjadi khalifah lin nafs, dan juga dia menjadi apa? Pengabdi dari apa? Perintah Allah. Disuruh lakukan. Hanya itu kok maunya Allah. Selain itu nggak usah dibahas deh. Kita kan sosok bahas sekarang. Kenapa Allah memerintah ini? Emangnya kamu ngapain kalau sudah tahu? Hah? Untuk apa kita sebenarnya membahas? Itu kerjaannya orang sekarang, dan itu yang menimbulkan kita sekarang jauh dari apa? Menjadi pengabdi. Kita banyakkan mengkoreksi. Kita pandai sekali ini apa? Mencoba membuka semua apa yang disebut Allah ilallah, prasangka-prasangka buruk kepada Allah, dan juga prasangka-prasangka baik kepada Allah dicampur aduk. Ada husnudzon, ada suudzon, dicampur, berlatar belakang ke ilmu. Itu pertama ya. Kemudian apa? Dia tahu tidak tertarik surga. Makanya orang kalau sering bicara tentang surga itu menarik, saya ketawa aja. Loh, yang kita itu Adam itu biasa-biasa aja. Surga ini biasa-biasa saja tempat. Seindah-indahnya tempat, sebaik-baiknya tempat. Tidak akan pernah indah selama orangnya itu memiliki sifat apa? Memiliki sifat yang masih tidak terbebaskan dirinya. Bahasa sekarang, tidak berdamai dengan dirinya. Apa yang tidak berdamai dengan dirinya? Karena dia tidak bisa mengabdikan dirinya kepada Allah. Kita ini mengabdi kepada Allah, kita berdamai dengan diri kita, sehingga kita apa? Nikmat melakukan aktivitas hidup. Makanya orang kalau nggak mau perintahnya Allah itu pasti tidak berdamai dengan dirinya. Pasti itu kacau, cemas, jenuh. Kalau orang sudah kacau, cemas, sehebat apapun tempat, semewah apapun tempat hilang, senyaman apapun makanan, kalau kamu lagi sakit jiwa, kamu lihat orang sakit jiwa, tidak ada tempat yang apa? Yang indah itu apa? Hayalannya, halusinasinya. Surga itu tempatnya halusinasi. Bagi orang gila dia nikmat, tapi bagi orang yang sadar dia tidak nikmat. Nggak suka loh. Akhirnya apa? Bidadari juga nggak suka. Akhirnya apa? Dikonstruksi tiga ini: pandangan matanya, pandangan pikirannya, pandangan hatinya. Allah lihat di waktu tidur, dilihat dengan Allah. Oh, ternyata muncul di dalam kolbunya itu ada yang disebut dengan hayalan.
impian. Apa impian itu? Makhluk yang disebut dengan hawa. Lalu diambillah dari dekatnya jantung, di dekatnya hati, di dekatnya juga nafas, diambil satu yang disebut dengan rusuh. Darinya hawa dimunculkan, dan kemudian sesudah bangun Nabi Adam tiba-tiba melihat Hawa seperti dalam mimpinya, maka dia tergerak, ada kaitan harmoni di dalam jiwanya dan ada kaitan indah dipandang oleh matanya. Di situ akhirnya bertumpu apa? Rasa hati, rasa pandangan mata, dan rasa yang terfikir kan di dalam bahasa tadi itu. Bahasa apa? Hayalan, impian. Lalu muncul apa, nak? Muncul satu keinginan untuk menyatu. Dari yang satu dia ingin menyatu, dari miliknya dia ingin menyatu. Karena perempuan ini miliknya orang laki-laki memang, karena dari laki-laki, bukan dari turab. Makanya di perempuan akhirnya dengan Allah dititipkan rahimnya Allah. Rahmannya ada di laki-laki, rahimnya ada di perempuan. Rahim itu yang akhirnya menjadi embrio masa depan manusia yang disebut rahim. Di perempuan ada rahim sebagai regenerasi, bagaimana manusia ini tetap bisa dijaga populasinya, bisa dijaga juga perkembangannya. Itu ada di mana? Di perempuan. Dengan cara apa? Pertemuan antara Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kalau dia tidak lewat itu, lewat genetika lain, lewat jalan yang lain, maka dia tidak akan menjadi regenerasi. Dia justru menjadi apa? Beban regenerasi. Makanya apa? Di dalam surat Al-Fatihah sesudah Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yaumiddin, pertemuan laki dan perempuan itu harus mendapatkan apa, nak? Mendapatkan pengakuan dari sang Malik. Siapa Malik ini? Bahasa sekarang, kamu kawin harus mendapatkan pengakuan pemerintah, government, kekuasaan. Kalau kekuasaan manusia, kekuasaan dibatasi oleh wilayah dan dibatasi oleh waktu. Kalau Allah Malik Yaumiddin, dia tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh wilayah. Kamu harus dapat pengakuannya. Dengan apa pengakuan Ar-Rahman Ar-Rahim ini menyatu? Dengan nikah. Dengan kesepakatan Allah, oke, silakan kamu jadi suami istri, gitu. Makanya ada sirat di situ, ada pernyataan di situ. Saya akan kawinkan kamu dengan seorang perempuan yang bernama ini dengan mas kawin seperti ini. Itu sebenarnya perkataan itu adalah perkataan Allah yang mencoba mengikat kalian menjadi satu apa? Catatan hak untuk bisa antara laki dan perempuan itu menjadi kesatuan. Langsung dari situ kemudian muncul apa? Regenerasi. Sesungguhnya dari satu terus beregenerasi menjadi dua dan kemudian menjadi banyak sekali. Sekarang sudah miliaran manusia. Itu. Nah, lalu kalau kamu kembali kepada Allah, Allah apa minta? Ibadah kamu? Enggak lah. Enggak. Oh, gitu. Lalu kalau begitu nggak usah ibadah, Pak. Enggak. Nggak usah ibadah. Siapa yang nyuruh kamu ibadah? Nggak ada.
Kamu disuruh menjalankan perintah, bukan ibadah. Kamu disuruh menjalankan perintah, dan perintah itu kalau kamu lakukan menjadi perintah dari Allah, menjadi apa? Konklusi pekerjaan, maka disebut amal soleh. Bahasa ibadah itu lagi-lagi bahasa keilmuan. Sesudah Rasulullah maka muncullah istilah ibadah, istilah amal solehah, istilah apa mutakin. Itu sesudah zaman Rasulullah. Enggak, lakukan, jalani, kamu pasti sudah menjadi abid. Coba kalau kamu menjalankan, masa kamu harus dapat apa? Nah, kan enggak, nah. Kalau bapakmu menyuruh, masuk kamu terus minta, saya dapat apa, Pak? Kalau kamu bantuin ibu kamu masak, terus kemudian saya sudah masak, Bu, saya dapat apa? Saya sudah nolongin ibu masak. Nggak mungkin. Ke bapakmu, misal kamu nyapu di rumahmu, terus kamu, Pak, saya dapat apa? Enggak. Kalau kamu diperintah oleh Allah sholat, terus kamu tanya, bayarannya berapa? Allah, saya sudah sholat. Masa kan enggak? Waras tak gue? Enggak waras itu. Bahasa ajron itu bahasa apa? Bahasa motivasi, bukan bahasa pengabdi. Bukan bahasa pengabdi. Makanya Rasulullah, Islam itu seperti tubuh. Islam ini seperti tubuh. Kamu mengabdi kepada Allah dan mencari selamat kepada Allah itu seperti tubuh. Dicubit satu, dia akan sakit semua. Makanya jangan sampai kamu ini apa, menyisakan rasa sakit di tubuhmu untuk menyakiti yang lain. Karena kamu tidak melakukan perintah. Sekarang orang mau diskusi dengan perintah terus pahala. Kalau sudah pahala nanti dijanjikan surga. Surga itu pasti tempat kita, nah asal kita mau dan surga itu bukan hal yang istimewa, biasa-biasa saja, tempat. Kamu kalau pergi tempat rekreasi, iya kan? Tempat yang baru, yang paling mewah, megah. Sudahlah tempat rekreasi yang menakjubkan. Disneyland lah sekarang ya, tempat yang ditata dengan indahnya, bunga-bunga, rumah ditata dengan ornamen, bahkan segala macam makanan sudah disediakan di situ, tinggal kita menyantap. Takjub kita paling enggak hanya berapa? 2 hari, sesudah 3 hari kita tidak takjub lagi. Ada bahasa yang disebut dengan takjubnya mata itu tidak lebih dari apa? Penampang mata kita kalau melihat sesuatu yang indah itu tidak lebih dari 5 jam. Sesudah 5 jam sudah tidak indah lagi, biasa saja. Dan orang itu punya sesuatu paling lama 5 jam. Wapi, punya HP baru, wah bagus. 5 jam kemudian sudah biasa. Kalau sudah 2 hari ya tidak beda dengan yang sudah biasa. Aneh kita kan, kita mau ribut dengan itu, kita ribut dengan itu. Wah, kita sholat takut Allah marah. Kalau marah Allah nanti itu disiksa, siksaannya apa? Neraka. Tapi kalau Allah senang, nanti dimasukkan surga. Coba kamu berpikir, masuk perintah itu ada sanksi? Enggak. Perintah itu tidak ada sanksi. Maksud sanksinya ada sebuah yang harus ditimbang. Enggak, perintah itu yang dipentingkan di jalan, enggak usah disanksi, enggak usah dipelajari, enggak usah juga ditimbang. Kalau saya melakukan dapat apa, kalau enggak melakukan nanti seperti apa. Enggak gitu, perintah itu jalanin aja. Itu. Makanya kamu ikut orang tua sampai akhir balik. Sesudah akhir balik kembali kepada Allah. Kata Allah, sudahlah,
kalau sudah dia akil balik itu urusanku. Mestinya kan lebih apa ya, lebih keren gitu. Wah, sekarang saya ini dijaga Allah langsung. Kalau kemarin sebelum akil balik ada penjaga. Siapa dia penjaga itu? Pengganti Allah. Siapa itu? Dua orang tua kita. Makanya muncullah di situ ridallahu ridal walid. Itu sebenarnya apa? Konstruksinya adalah sebelum balik. Tapi kalau sudah balik, kita mutlak punya Allah. Anehnya kita waktu masih belum balik, belum kita sampai kepada tingkatan kita ini balik, kita kan nggak peduli kita ini. Kita merasa cukup dengan punya orang tua. Kebutuhan kita seakan-akan tercukupi, kasih sayang kita tercukupi. Hidup di dunia kita merasa sudah super cukup. Anehnya, kalau sudah kamu akil balik selesai, dikembalikan kepada Allah, mestinya lebih cukup karena dia menguasai sedunia dan dia punya kekuatan seluruh alam semesta raya. Tapi kenapa kita justru sesudah dieksekusi Allah, kita merasa kekurangan, kita merasa kesulitan, kita merasa kesepian. Wong cuman bondone wong tua kita itu, kadang ya orang tua kita kerjanya biasa-biasa, kita sudah makan tempe tahu, kayaknya kita sudah jadi orang kaya. Tapi sesudah kita akil balik, kita kan merasa tidak cukup dengan Allah, sehingga kita mencari Tuhan-Tuhan lain. Apa Tuhan-Tuhan kita sekarang itu? Prasangka kita, usaha kita, keyakinan kita kepada selain Allah. Harus punya pekerjaan, harus punya ini. Nah, itu hanya simbol, bukan jami. Betapa banyak orang bekerja, justru dia bukan semakin bisa tercukupi, malah banyak persoalan, banyak kekurangan. Pekerjaan tidak menjamin kita cukup. Itu hanya simbol. Simbol dari apa? Harapan. Saya lebih suka seorang ulama yang menyatakan ada doa yang diberikan oleh Allah sebagai jalur pintas kita mencoba menguatkan diri kita seperti kita menguatkan bersama orang tua kita. Kalau kita kepada orang tua kan minta langsung, tapi kepada Allah juga ada cara minta langsung, namanya doa. Doa itu ada dua. Doa itu ada dengan meminta dengan lisan yang disebut dengan kata-kata, dengan bunyian. Ada permohonan dengan apa? Dengan bekerja, dengan melakukan aktivitas usaha. Itu sebenarnya doa. Makanya karena doa dia tidak memastikan berhasil, karena ujung-ujungnya tetap Allah yang kapan dia memberi. Saya bekerja ini kapan Allah memberi. Tidak ada yang instan. Kamu usaha apapun tidak bisa instan. Kamu memasak, menanam, semuanya ada waktu. Makanya sebuah ketentuan Allah itu likulli syai'in syababa, setiap sesuatu itu pasti ada sebab akibatnya. Tetapi ketahuilah bahwa takdir dan iradah itu semuanya ada di tangan Allah. Dia punya, walaupun dia ada sebab akibat, dia penentuannya tetap apa maunya Allah. Makanya kamu nggak bisa masak bisa tiba-tiba masak, nggak bisa. Dia butuh waktu, butuh panasnya air, sesudah air apa yang dimasak dulu. Kalau yang dimasak itu hal-hal yang remeh ya cepat matang. Tapi kalau yang dimasak ini butuh lama, itu dagingnya atos, dia bisa sampai 2 jam 3 jam baru dia bisa lunak. Pasti ada waktu. Kamu nanam, tidak seketika langsung nanam besok langsung berbuah. Kamu walaupun sudah ahli hebat terus kamu tunggu besok kamu harus berbuah, atau besok kamu harus tanaman ini besar segini, nggak bisa. Itu
tetap dalam ketentuan koridor Allah, iradah Allah, kehendak Allah. Semua anak kita dalam usaha apapun, dalam pelaksanaan cara apapun yang kita kendaki, kita agendir, semuanya itu kata akhirnya tetap takdir dan iradah Allah. Apalagi rezeki itu pasti sudah Allah langsung. Walaupun kamu punya usaha apapun, kalau kamu di situ nggak mau dikasih itu, ya sudah. Nah itu kembali kepada yang tadi. Lalu apa yang maksud ini? Kalau nanti kembali kepada Allah, kapan kita kembali? Yaumul mahsyar, ya hari yaumul kiamat. Apa yang kembali? Apakah kita akan senang tak Allah dibawain amal sampean? Nah, kalau kamu itu mau bawa sampai yaumul kiamat, bawa amal kamu seperti orang gila di sekarang. Kamu lihat orang gila itu. Dunia semua itu kan dimasukkan di dalam apa nak? Di dalam apa nak? Di dalam apa itu? Yang terus jalan dibawa ke sana. Orang gila itu ingin membawa dunia, ya kan? Ketemu dengan oh ini indah, tak bawa, harus dimasukkan enggak Pak? Ke kantong, kemudian dibawa ke barat, ke timur. Kalau kamu berpikir di luar kamu ini bisa dibawa kepada Allah, kan kamu kepengen, wah saya punya harta banyak, nanti saya bawa ke akhirat, saya amalkan untuk kebaikan, nanti ini dikerus kepada Allah, nanti akan menjadi kebaikan, di sana akan menjadi emas-emas yang berlimpah. Nah itu bahasa apa sebenarnya Allah menyatakan itu? Bahasa itu adalah bahasa kenikmatan di dalam ibadah. Bahasa saya sering ya, orang kalau sudah pinter, kamu dapat apa? Sertifikat. Nah, terus apakah dengan sertifikat kamu menyatakan bahwa saya ini pintar? Enggak, dia hanya bentuk dari apa? Penghormatan yang tidak ada kaitannya dengan kita. Kalau kamu nggak bisa menjawab sesuatu, bisakah sertifikat itu membantu kamu? Karena punya sertifikat, saya bisa punya sesuatu. Enggak juga. Paham maksud saya? Allah nggak bisa dibawain nanti di depan Allah dipamerin. Wah, ibadah saya banyak, sedekah saya banyak, melakukan kebaikan saya banyak. Itu kamu ditanya, terus lapo? Semua dunia dan seisinya itu milikku. Terus lapo? Kamu bisa bergerak begini itu atas kekuatanku. La haula wala quwwata illa billah. Fa inna khairan Allah. Kebaikan itu di sisi Allah. Aku bisa berbuat baik itu karena aku, bukan karena siapa. Loh, kamu kok mau pamer? Aku itu yang nitipkan kepada kamu. Seperti anak dikasih sama orang tua, dikasih mobil, dikasih tanah, terus kamu lama-lama datang kepada orang tuanya karena sudah dikasih fasilitas. Kayak saya ini dikasih fasilitas orang tua, dikasih terus kemudian dikasih fasilitas nama baik segala macam, terus kemudian saya datang ke Abah, Pak, ini anakmu nih Pak, bawa jamaah yang banyak. Terus Abah bilang, Abah saya bilang, iku jamaah itu pertama sih ngadakno aku nak, iku modali itu kok aku Pak, terus kamu tinggal meneruskan, sawah itu sing beli dulu aku, kamu tinggal sekarang menanam dan menambah. Arep ngomong apa? Terus mau gaya-gaya kepada apa? Yang kau mau, aku ismari itu. Itu baru hukum dunia. Coba kamu di depan Allah, mau pamer apa? Makanya apa katanya Rasulullah? Orang masuk surga, orang masuk dalam tatanan keindahan ilahiyah yang disebut dengan apa? Al-Qadim, yang abadi. Itu tidak membawa sesuatu, tetapi dia membawa apa?
Membawa apa kepada Allah? Kalau di dunia kita membawa insaniyah, kalau di akhirat kita membawa al-insan. Betapa banyak orang sekarang nggak kepengen jadi manusia. Kalau disebut jadi manusia, dan kalau di dunia ini punya kemanusiaan, kamu kan nggak bangga sebagai orang yang punya label kamu memang betul-betul manusia yang punya kemanusiaan. Apa kemanusiaan itu? Apa kemanusiaan? Kalau manusia ini dia diciptakan oleh Allah sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai khalik, sebagai apa? Sebagai ciptaan Allah. Dia sebagai apa? Dia sebagai khalifah, sebagai pemimpin bagi dirinya. Yang kedua, dia sebagai apa? Sebagai pengabdi, sebagai abd. Ya tak? Kalau di dunia apa yang disebut kemanusiaan? Apa? Kalau manusia punya dua itu, dia bisa memimpin dirinya, dia bisa menjalankan segala perintahnya Allah sebagai pengabdi, tidak berharap sesuatu apapun. Ya kan? Ini namanya Kalau kemanusiaan apa? Ada tiga. Kemanusiaan ini ada tiga. Dia bisa memimpin pasangannya. Oh, nanti kamu ya yang laki-laki ini akan jadi pemimpin. Kamu jadi pemimpin hebat kalau istrimu kamu itu bisa dipimpin. Dipimpin untuk apa? Untuk beraktivitas benar. Terus kemudian yang kedua, kamu bisa memimpin orang terdekat lain. Siapa itu? Ahli kamu. Siapa itu? Anak-anak kamu. Abna'akum, anak-anak kamu sekalian. Ya, kalau kamu bisa memimpin istri kamu, kamu bisa memimpin anak kamu, kemudian kamu bisa memimpin, ya dah. Nomor tiga, sesudah kamu bisa memimpin diri kamu, memimpin istri kamu, memimpin anak-anakmu, ya dah. Maka kamu menjadi seorang yang punya label apa? Insania. Kan sama, nak. Memimpin anak dengan memimpin istri itu sama problem kemanusiaan. Kalau istri itu kita punya problem dewasa, kalau anak kita punya problem apa? Mulai kecil untuk dewasa. Sama problemnya. Kalau kamu bisa memimpin ketiganya, keduanya ini, dan kamu sudah lulus di situ, maka kamu menjadi apa? Seorang pengamal kebaikan yang disebut minal mukhlisina lahuddin. Kamu seorang orang yang mukhlis, yang mengikhlaskan bagaimana agama ini menjadi bagian dari gaya hidupmu. Bukan atas nama agama, tetapi atas dasar kepemimpinan. Makanya dalam meraih sebuah kepemimpinan, kamu ini noto awakmu, noto diri ini kan tidak butuh apa, nak? Tidak butuh apa-apa, tapi butuh apa? Mau kita ditata, mulai akhlak, mulai moral, mulai juga gaya hidup, bahkan pandangan hidup, cara juga mengaktualisasikan nilai-nilai apa yang disebut dengan nuraniyah. Itu semua berangkat dari kepemimpinan. Bisakah kamu sebagai imam itu bagaimana pandangan di otakmu dan bagaimana pandangan di matamu melihat anak dan istrimu supaya tidak masuk dalam di luar cara pandang hidup yang diinginkan oleh Allah sebagai insani
Insaniyah. Apa orang yang punya insaniyah itu? Punya kehormatan rubbaniyah, punya kehormatan ilahi. Ya, apa kehormatan itu? Allah sudah menegaskan kehormatan insaniyah itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan makhluk yang insaniyah di dunia ini kecuali untuk ibadah. Makna ibadah itu kepemimpinan. Apa kepemimpinan di situ? Memimpin dirinya untuk melaksanakan semua perintah Allah. Kalau kamu lihat pemerintah ini, rakyat yang hebat, presiden yang hebat, bupati yang hebat, gubernur yang hebat, bahkan pegawai negeri yang hebat, yang dia mau menjalankan amanah konstitusi. Apa di situ? Undang-undang. Kita dibikinkan oleh Allah disebut apa? Kalamul, perintah Allah. Kalau pemerintahan adalah konstitusi yang dibalut dalam bentuk apa? Undang-undang. Ya kan? Orang yang tidak melanggar undang-undang dia pasti sukses. Bukan dia buat apa-apa sukses. Sekarang orang bicara, oh dia bisa bangun di desanya, tapi dapatnya nyolong. Dia sukses karena dia melanggar undang-undang. Begitu juga kepada Allah. Oh dia jadi orang baik, tapi munafik. Dia pandai ngomong agama, tapi dia tidak melakukan agama itu. Apa dia orang sukses? Enggak. Karena dia tidak memakai aturan kepemimpinan. Paham ya di situ? Insaniyah di situ. Liya'budu tidak kecuali apapun kecuali kamu ibadah. Ibadah itu apa? Syaratnya mau diperintah dan tidak pamrih, mukhlisin. Saya ikhlas tidak pamrih. Jadi kalau kamu ibadah masih hitung-hitungan, takut hitung-hitungan dapat apa, hitung-hitungan ketiga itu ya gimana ya, mau saya Islam musuh nggak sholat misalnya gitu, itu nggak bisa. Hitung-hitungan itu bukan mukhlisin lahuddin. Hitung-hitungannya seorang abd itu, makanya seorang pahlawan itu karena dia tidak berhitung dapat apa di negara ini, tapi bagaimana dia menjalankan undang-undang dan bagaimana menjadikan negara ini sesuai undang-undang, dia tidak melanggar. Sekarang orang nggak penting itu, sing penting dadi opo, walaupun melanggar. Banyak kan? Nah, ini di dunia insaniyah. Tapi kalau kamu di depan Allah, nanti kalau mati kita kembali kepada Allah. Wa ilaihi raji'un. Apa yang ditanya? Bukan insaniyahnya, tapi jadi insan. Paham nggak? Kalau insaniyah ini di dunia, kalau kamu mau hebat jadilah insaniyah ini. Tapi kalau kamu mau kembali kepada Allah, jadilah manusia. Apa manusia itu? Yang tidak punya apa-apa. Kamu dicipta, disuruh diam di situ, lakukan, kerjakan, balik ke alam qadim, alam akhirat. Kamu kan tidak dimintai karcis kan, tidak ada karcis di situ. Kamu nanti di situ dibangkitkan lagi, kemudian Allah memberi yang baik diberi pakaian, yang tidak baik tidak diberi pakaian. Ada yang telanjang, ada tidak. Semua dicukupi oleh Allah. Nanti kembali kepada Allah. Oh ini orang baik nih, jadi manusia ini. Karena waktu di dunia menjadi insani, dia menjadi pahlawan. Di mana kata-kataku dilaku. Kalau di alam barzakh, dia akan juga jadi pahlawan. Karena dia sudah menjadi pahlawan di dunia. Ya, menjadi mujahid,
menjadi pahlawan-pahlawan. Apa yang jadi pahlawan di situ? Dia perintah Allah dijalankan tanpa ya kan? Mukhlisina lahuddin. Paham ya kayak gini ya? Maka tidak penting kamu mau jadi apa di sini, bawa apa, orang seperti apa. Nanti nama besar saya, punya tempat kayak gini, kamu semua murid, tidak penting. Ini bahasanya. Yang penting gue istilah kau ini nggak perintah gue. Terus bener. Jangan dibalik. Siapa orang yang mengajar Al-Quran itu? Nah, terus kemudian faedah-faedahnya yang dibicarakan. Itu kamu tuh cucurut. Itu yang itu sebenarnya bahasanya koruptor. Bahasa manipulasi. Iya kan? Saya membangun desa ini. Dulu dia sebelum jadi kepala desa, kok mau bangun desa, kok mau bikin jalan desa, kok mau dia itu membersihkan kantor desa, membersihkan rumahnya saja nggak bisa. Tiba-tiba dapat dana dari pajak, dari kekayaan, terus kemudian atas perintah undang-undang harus dia mensejahterakan, harus disalurkan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Terus tiba-tiba diklaim saya ini yang bangun, kalau enggak saya. Kamu siapa? Hah? Tiba-tiba dia punya rumah mewah, baru jabat sudah tiba-tiba dia bisa naik apa saja. Dulu sepeda motor saja masih pinjam, tiba-tiba jadi pejabat sebentar sudah naik barang-barang yang mewah. Terus dia menunjuk sana sini, itu legacy saya, itu peninggalan saya. Emangnya kamu siapa? Kalau kamu tidak dikasih dana dari kekuasaan, tidak ada budgetnya, sudahlah seperti keluarga. Di dalam keluarga, makanya Allah tidak menuntut itu, menuntut keluar. Dalam keluarga kamu tidak punya apa-apa, kamu hanya patuh kepada saya, cukup. Karena syarat untuk menjadi insaniah, kamu tidak perlu punya apa-apa, hanya menjalankan perintah Allah dan menjauhi apa maunya Allah yang dilarang. Semua jalani aja. Kira-kira itu, nah, itu insaniah. Tapi kalau kamu nanti ketemu Allah, kamu harus jadi manusia. Nah persoalannya Pak, kalau kamu di dunia gagal menjadi insaniah, jangan bicara manusia, nggak bakalan ketemu sama Allah, nggak bakalan ketemu sama Allah. Wista, nggak bakalan. Kamu ketemu malaikat saja sudah masalah. Makanya begitu kamu jadi pejabat, dia ya, jadi pejabat, jadi pegawai, jadi apapun dia di dunia ini yang melanggar konstitusi, jangan harap kamu bisa hidup. Dipegang langsung dimasukkan ke sel, sudah. Sama, siapa yang memasukkan itu? Undang-undang. Siapa yang akan tidak menganggap kamu sebagai apa? Orang-orang yang mukhlisina lahuddin adalah para malaikat. Dia mengeksekusi undang-undang yang disebut undang-undang kalamullah, perintah Allah. Itu nak ibadah. Makanya jadilah kamu manusia saja. Jangan kepengen jadi selain manusia. Ya terus ya, yang kepengen jadi pejabat lah, yang kepengen itu level-level rendah. Level-level tinggi itu jadi manusia. Dan seorang yang punya insaniah itu di mana-mana itu enak. Dan Rasulullah mengamalkan itu. Rasulullah nggak punya apa-apa, nah. Tidak seperti orang gila. Sekarang kan kebanyakan orang gila, no. Kepengen punya mobil, kepengen punya rumah. Orang gila itu. Dimasukkan, dikeresek, dibawa ke barat, ke timur, dibawa
Ya kan, orang kaya itu membawa pikirannya apa? Dunia, ya. Hatinya membawa apa itu? Membawa apa? Ambisi. Berat nak. Di sini masuknya itu mulai utang bank sampai mulai juga pengembangan otak ini. Padahal orang edan itu, ketemu omplung dimasukkan wes gowo ke barat ke timur. Ya, udah. Ya kan? Apa mau hidup kayak gitu? Enggak lah, katanya Allah. Enggak, kamu enggak harus gitu deh. Biarkan aku yang memberi kamu. Mau jadi apa saja urusanku. Makanya Allah menata ada jadi pejabat, ada pedagang, ada orang miskin, ada ba'dhum ada ba'din. Dipisah dari satu dengan yang lainnya sesuai profesinya. Ada yang jadi kiai, ada yang jadi ustadz, macam-macam karir, macam-macam dan semuanya itu akan berhasil kalau dia menjadi apa saja di situ tidak melanggar perintah Allah, tapi menjalankan segala perintah Allah. Kira-kira begitu. Kita lanjutkan ayat ini. Illa kecuali man, siapa orang rahimah yang dirahmati atau yang merahmati siapa Allah. Inna karena sesungguhnya hu yaiku Allah wa dialah Allah al-aziz zat maha perkasa ar-rahim dan maha penyayang. Kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah. Makna rahmat ini saya bilang tadi itu. Ada rahim, ada manusia milenial kayak kita ini ada, kita diberi rahmat, kita mengharapkan rahmatnya Allah karena rahimnya sudah kita punyai. Di mana? Dititipkan kepada ibu kita. Karena ibu kita punya rahim, kita bisa jadi manusia. Embrio kita yang disebut dengan sel laki dan sel perempuan menyatu, ditaruh di rahim seorang ibu, baru keluarlah menjadi ya cecunguk kayak kita ini. Yang bangga dengan nama, bukan bangga menjadi manusia. Kita saja kan bangga. Ya, sekarang kan banyak orang itu bangga dengan nama sampai mau diskusi tentang nasab. Ya gara-gara nama. Dan nama itu disebut dengan ada nama darah biru, ada nama darah merah, ada nama darah comberan. Darah biru itu artinya apa? Nak? Darah melangit. Biasanya darah-darah biru itu para raja, para orang-orang ternama, para orang-orang sukses. Itulah yang sering kita mabuk sehingga lupa menjadi manusia. Perilaku kita karena punya darah itu kemudian minta dihormati. Sementara darah comberan itu yang membuat kita kadang-kadang kehilangan apa? Kepercayaan bahwa kita bisa menjadi orang baik. Mau sore bapakku preman, aku iso dadi enggak preman. Masa rek bapakku itu dapurani, ibuku dapurani begini, masa saya bisa begini? Makanya Allah, jadilah manusia. Setiap anak yang lahir itu lepas semuanya dari ikatan bapak dan ibunya dalam apa? Perilaku. Karena dia apa? Katanya seperti kertas yang anak-anak yang baru lahir itu seperti kertas yang kosong, tinggal kamu mau isi apa? Kertas kosong itu. Makanya jangan kamu menisbatkan kepada orang tua, nisbatkan kepada ibu. Dia ladang rahim, ladang kasih sayang. Allah ladang Rahman dan Rahmannya Allah. Kalau kamu kepingin rahimmu itu berkasih sayangmu itu menebar, fantasiru fil ardi, fantasiru menyebar, irhamu, sebarkan semua kasih sayangmu di dunia ini, yarhamu kafis sama. Lewat apa? Lewat rahimnya Allah, Rahman dan rahimnya Allah. Rahmannya Allah diturunkan bertemu dengan rahim. Langit turun,
kamu akan menjadi orang sukses dalam hidup ini, menjadi insania, bukan menjadi pejabat. Oke, mungkin ini mungkin kamu perlu berpikir ya. Yang berpikir-pikir gini memang harus ada gitu. Inna sesungguhnya sajarah pohon az-zakum, sesungguhnya pohon zakum, pohon yang paling buruk dan sangat pahit rasanya, tumbuh di daerah Tihamah, kelak akan menumbuhkan pula di dasar neraka. Zakum ini dia punya duri, dia sangat jelek, tidak banyak manfaatnya. Zakum itu bermakna banyak orang yang melakukan, tidak mau melakukan perintah Allah dalam larangannya. Dia tidak mau menjalankan perintah Allah dalam larangannya. Diperintah sama Allah, hei jangan lakukan itu, maka dia akan diberi makanan az-zakum. Kenapa? Karena dia mendustakan dua hal. Mendustakan pertemuan dengan Allah, karena hanya perintahnya sekarang yang hadir kepada seseorang itu lewat Rasul dan lewat malaikat. Dibukukan menjadi apa? Kitab. Apa? Al-Quran. Kita kan enggak langsung dari Allah kan? Itu persoalan. Tapi kenapa kok kamu mendustakan? Kenapa kamu itu mempermasalahkan? Sementara kamu bernegara, ada undang-undang, ada juga KUHP, ada konstitusi di situ yang menyatakan dalam bentuk undang-undang. Kenapa kamu percaya? Takut. Kalau tidak melakukan kamu takut. Sementara ada Al-Quran yang juga undang-undang yang maunya Allah, kamu nggak takut. Kan sama-sama hanya apa? Hanya sebuah tulisan. Kitabullah. Sementara kitab undang-undang konstitusi, kesepakatan manusia, kamu takuti. Sementara kesepakatan Allah, kamu tidak mau jalan. Akhirnya muncul apa? Dualisme. Dua madhab negara di dalam apa? Di dalam dunia ada madhab negara di dalam akhirat. Enggak, Al-Quran ini bukan untuk akhirat, Al-Quran untuk dunia. Maka kalau dia disandingkan, kalau ada pendapat orang tentang dunia, Al-Quran pasti sama, karena dia bicara kebaikan. Orang bicara kebaikan membentuk hukum, pasti itu sama dengan Al-Quran, karena dasarnya Al-Quran itu adalah hukum kebaikan, bukan hukum keburukan. Coba kamu lihat, nah undang-undang, semua yang diundangkan itu rata, itu niatnya baik. Yang tidak baik kan kalau kita lakukannya itu tadi itu ada yang disebut pendusta, ada yang disebut apa? Pengkhianat. Nah, itu munafik itu kan pengkhianat. Akhirnya apa? Undang-undang dipermainkan, Al-Quran dipermain. Tidak perlulah sholat, tidak perlulah zakat. Kalau kamu masih melarat, pekerjaanmu itu berat, kenapa nggak sholat? Nanti kalau kamu sudah tidak bekerja, nggak apa-apa sholat. Atau kamu sudah tua, sholat. Nah, gitu. Semua akhirnya memunculkan penistaan. Ya itu yang disebut zakum ini, nak. Pohon zakum itu adalah makanan orang-orang yang durhaka kepada Allah, durhaka kepada Allah. Kalau di dunia durhaka itu apa, nak? Durhaka itu kepada orang tua. Syarat durhaka kepada orang tua apa, nak? Kalau dipanggil nggak datang, kalau disuruh menentang, itu durhaka. Tapi kalau bertanya, diskusi Allah, seneng kok. Nabi Musa diskusi dengan Allah kok kayak gini, boleh.
Kalau kamu diskusi dengan orang tuamu boleh, wasyawirhum fil amri, itu diberi kesempatan. Tapi kalau diperintah orang tuamu nggak mau jalankan, kalau kamu dipanggil orang tuamu kamu berengkel, kamu itu namanya kalau di dalam ini disebut durhako. Durhako itu apa? Bahasa Islamnya kafir. Kalau bahasa keluarga durha, artinya apa? Benitang anak, bukan anak saya. Kata orang tuanya, nggak diakui. Kalau kamu nentang orang tua, kamu nggak dipanggil, nggak datang. Apa kata orang tua? Ah, itu memang bukan anak saya lagi. Allah juga itu. Kalau kamu tidak mau diperintah Allah dan dalamnya, dia kafir, dia bukan manusia lah. Paham ya? Sama ya? Kalau gini paham kan? Jadi kalau kamu melanggar berarti kamu durhaka kepada Allah. Itu aja. Akhirnya muncul kafir itu. Bahasa kafir itu. Kafir terus karena keilmuan dibawa, diseleweng-selewengkan. Enggak, kafir itu ada kafir kecil, ada kafir besar. Kafir ini begini. Emangnya kafir kok dibahas? Dapat apa kamu bahas kafir itu? Emangnya kalau kamu dipanggil, misalnya kamu nanti jadi orang tua, coba anak kamu dipanggil terus gak mau datang, disuruh melakukan sesuatu tidak dilakukan, kamu pasti dongkol, pasti marah. Tapi karena kamu anaknya, kamu marahnya biasanya apa? Tidak dihajar, tidak, tapi biasanya diusir kan, ya kan? Nah, bahasa usir itu namanya durhako. Durhako, anak durhako kau nih, anak durhako nih, si maling kundang anak durhako. Nah ini nak, kalau Allah menyebutkan kamu kafir, udah titik. Makanya kita tidak boleh mengkafirkan orang, dia miliknya Allah. Kita hanya bisa, dia durhaka. Ini hanya family, keluarga. Oke, kayak gini kamu sudah mulai paham. Oke, kita lanjutkan. To'amu adalah makanan al-asimi, para pendosa. Bahkan ada dalam satu riwayah menurut ahli mufassirin, ini zakum ini adalah makanannya mulai sekarang sudah menjadi makanannya siapa? Abu Jahal dan teman-temannya. Karena apa? Karena dia itu lari dari Allah, dipanggil Allah nggak mau, ya, sampai memerintah Rasulullah, Muhammad, itu pamanmu itu suruh ke sini itu, aku kepengen dia itu datang kepadaku. Malah ponaannya yang dibenci, mau dibunuh, padahal Allah yang memerintah. Begitulah tipologis hidup ini. Sesungguhnya pohon zakum itu makanan orang banyak dosa. Sudahlah, kalau kamu kepingin makan zakum, ya dosa dulu lah. Bahasa gampangannya zakum itu makanannya orang yang tidak punya rumah, yang tidak punya tempat, dan tidak punya kenegaraan. Dia sudah dicopot menjadi gelandangan. Naudzubillah, kita kan bukan gelandangan, sorry ya. Kita ini orang-orang ahli surga, jadi nggak level. Kita bicara kayak gini ini nggak level. Kal muhli yaghli fil butun. Kal muhli, seperti apa dia? Seperti minyak, seperti cairan minyak, seperti oil, seperti cairan yang mendidih. Apa muhl, apa cairan itu, di dalam butuni perutnya siapa?
Sapal al-ismi, para pendosa. Jadi dia akan mendidih di dalam perutnya, dia panas seperti tembaga. Makanya jangan suka makan tembaga lah di dunia. Kalau di dunia sekarang makan tembaga banyak, nah makan tembaga banyak. Seperti kemarin dalam beberapa bulan ini kita ketemu dengan seorang yang pemakan kekayaan negara ini, mulai tembaga, emas dikeruk habis-habisan, ya dah. Itu pemangsat, itu ahli zakum, nggak mau nunggu lama-lama. Wah, kalau makan zakum kan masih nunggu yaumil kiamah. Sudahlah, kita bikin zakum sekarang. Nah, gitu lah. Akhirnya apa? Tambang-tambang itu dicuri, dikorupsi bersama-sama, kemudian dimakan. Itu para ahli zakum. Alhamdulillah, itu makanan-makanan. Karena terlalu lama masuk neraka mereka. Makanya dia bikin dulu lah neraka di dunia, kan bisa di dunia ini kita bikin, gitu lah. Akhirnya dia kesepakatan pergi ke luar Jawa, dia eksploitasi tanah-tanah tambang, ya kan? Nah, seperti kemarin yang diselip dia ada yang 350 T, masya Allah, alhamdulillah, zakum itu. Zakum ya, zakum. Nah, ini yang ingin dipotret oleh Allah, bahwa sesungguhnya orang durhaka itu punya ambisi. Ambisi apa? Untuk memangsa kehidupan. Apa yang dimangsa? Oil, minyak, gas alam. Sampai Amerika perang di Timur Tengah, antar negara perang itu. Karena apa? Karena gas, karena bensin, karena bensol, karena banyak di situ kekayaan yang sifatnya menjadi pusat perhatian ekonomi. Itu neraka-neraka di dunia. Ya. Akhirnya muncul peperangan seperti apa sekarang? Israel perang dengan Palestina. Kenapa ya perang? Karena hanya urusannya tambang dan juga urusannya oil, gas. Amerika mau ke sana, mau nyaplok sana, mau nyaplok. Inggris mau nyaplok ke sana, begini. Belanda datang ke Indonesia begini. Gara-gara apa? Gas dan tambang. Allah menyatakan dia seperti minyak panas di dalam perut. Artinya apa? Ambisi. Itu namanya qiyasi alal apa? Alan nafs. Allah memberi kiasan tentang nafsu yang digerakkan di dalam tubuh manusia. Apa itu? Ambisi. Maka hidup jangan ambisi. Semakin kalian punya ambisi, semakin kamu akan lapar, karena zakum ini bukan makanan dunia tapi makanan nanti coba sampean sekarang ke barat ke timur, apa yang mau dimakan kita sekarang? Ya tambang lah. Wah, makan emas, makan batu bara. Masya Allah. Nah, ini potretnya ya. Mudah-mudahan kita sama Allah dijauhkan dari itu, dan mudah-mudahan kita ke depan lebih baik dan Allah memberikan kita hari demi hari lebih baik. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا آمين يا رب العالمين.